Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang mulia ini kita dapat melaksanakan salah satu dari amalan yang paling mulia di sisi Allah, yaitu as-salatu ala miqatiha, salat tepat waktu di masjid berjamaah. Maka ini adalah nikmat dari Allah, kita dapat melaksanakan satu dari sekian amal yang merupakan amal eksekutif dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan juga umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada hari ini adalah mengenai harta haram. Temanya adalah mengenai bahaya harta haram. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita semua harus menyadari dulu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hati kita, yaitu fitrahnya manusia itu cinta dengan harta. Kita tidak boleh berdusta, kita tidak boleh mengatakan tidak suka, karena sudah disebutkan dalam Al-Quran, wa yuhibbunal mala hubban jamma, bahwa manusia itu suka dengan harta itu dengan sangat-sangat suka. Juga disebutkan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Bahwa manusia singkatnya diberikan oleh Allah dalam hati mereka rasa kecintaan, cinta terhadap wanita, perempuan, dan harta benda, yaitu emas, perak, kuda. Kalau kuda itu kendaraan, kuda yaitu kan kendaraan terbaik di zaman itu, kuda namanya. Jadi kita suka dengan kendaraan kuda, dan kita juga dijadikan suka oleh Allah dengan al-harth. Al-harth itu adalah perusahaan. Kalau bahasa Indonesianya al-harth itu kebun, sawah. Tapi bisa dimaknai juga adalah al-harthu unit usaha, perusahaan yang kita miliki. Kita sayang itu, kita cinta itu.
Tapi kecintaan itu zuyyin, kecintaan itu dimasukkan oleh Allah, dimasukkan oleh Allah ke dalam hati kita. Maka tidak boleh, atau bukan tidak boleh, maka bisa dibilang bahwa manusia itu kalau dia bilang dia tidak cinta harta, bisa saja terjadi, tapi kebanyakan manusia cinta harta. Kapan manusia itu tidak cinta harta atau tidak begitu cinta harta? Kapan? Ada yang tahu nggak? Jadi kan kita fitrahnya suka kan? Normal itu suka. Tapi ada kalanya manusia itu tidak begitu suka, biasa saja, tidak terkejut, tidak terlena, biasa saja. Yaitu apabila apa? Kalau sakit baru nggak suka ya. Katanya kalau sakit sudah tidak ada manfaatnya harta benda, sebab sudah tidak dapat menikmatinya. Akhirnya berkurang rasa cintanya kepada harta benda. Betul, rasa sakit itu mengurangi cinta kepada harta benda. Seandainya kita sehat, apa yang bisa mengurangi kecintaan kita terhadap harta benda? Kalau dalam hadis disebutkan, kata Nabi, man aradal akhirata taraka zinatad dunya. Jadi kecintaan kepada dunia itu bisa berkurang man aradal akhirah, jika seseorang itu mengharapkan akhirat. Itulah obat paling mujarrab untuk menahan nafsu dunia. Apa yang diinginkan? Akhirat. Apa makna akhirat? Pasti maknanya surga. Berarti orang yang mengenal surga dan berharap surga, maka dia tidak akan mudah terpengaruh dengan dunia. Sebaliknya, orang yang tidak pernah berpikir ingin masuk surga, atau orang yang lemah meyakini ada janji surga, maka dia akan membeli kenikmatan dunia dengan hartanya sebanyak-banyaknya. Maka dia akan kumpulkan harta untuk membeli kebahagiaan di dunia, sebab hatinya tidak pernah berpikir ada kebahagiaan setelah ini, yaitu akhirat. Maka orang yang tidak pernah mengenal kebahagiaan akhirat, dia akan mencari kebahagiaan dunia sebanyak-banyaknya, walaupun dengan maksiat, walaupun dengan yang haram, walaupun dengan kezaliman. Gak apa-apa orang saya zalimi, yang penting saya dapat duit, fulus. Tahu fulus? Fulus itu bahasa Arab. Bahasa Arab plural dia, bentuk jamak. Mufrad atau tunggalnya falas. Falas tunggal, falas mata uang, falasun fulus. Jadilah bahasa Indonesia falas. Falas itu fulus. Kalau udah yang namanya fulus, dengernya aja seneng, walaupun nggak dapat. Jadi orang yang tidak mengharapkan al-akhirah, maka dia akan mencari kesenangannya di dunia. Dia akan cari semati-mati, sekuat tenaga untuk membeli kebahagiaan di dunia.
Bagaimana kelihatan orang tidak cinta akhirat? Dia mencari dunia dengan cara maksiat. Itu patokannya. Bukan berarti tidak boleh kaya. Kaya boleh, kaya dalam Islam. Tapi orang yang tidak cinta akhirat, tidak berharap pahala, ganjaran, kehidupan, kenikmatan, kebahagiaan akhirat, maka dia akan cari kebahagiaan dunia dengan cara haram, maksiat. Dengan cara maksiat. Kezaliman, pencurian, tipu menipu, manipulasi data, manipulasi keuangan, hutang yang tidak dikembalikan, investasi yang haram, semua dia lakukan untuk membeli kenikmatan dunia. Sebab dia tidak faham kenikmatan akhirat. Walaupun orang itu sering membaca ayat tentang akhirat. Contoh nih. Siapa di sini yang tidak hafal? Wadduha. Lanjutannya. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Terus? Semua hafal di sini. Tapi tidak menghujam ke dalam hati kita. Walal akhiratu, walal, dan pasti. Siapa yang pasti? Al akhiratu. Apa arti akhir? Yang di akhir, yang di akhir nanti, ba'dal wafat, al akhirah. Disebut dia akhir, terakhir, ya karena nanti dulu, mati dulu, maka disebut terakhir atau akhirat. Khairun. Apa arti khair? Lebih baik. Laka, bagimu, min, dari, al-ula, yang awal. Apa yang awal? Dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu lebih baik bagi kalian, wahai kaum muslim yang beriman, yang salat, yang sujud. Kalian yang berdoa kepada Allah, akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada dunia. Jangan berdoa di masjid, maksiat di luar. Berdoa di masjid, ambil haram di luar. Maksiat di masjid, zalim di luar. Gimana ini? Ini nggak benar begini. Berarti ada kesalahan dalam dirinya itu. Mungkin dia pura-pura cinta akhirat, tapi sebenarnya dia tidak cinta akhirat. Akhirnya maksiat. Kalau orang cinta akhirat, dia tidak akan berani makan uang haram sedikit pun, Pak. Nih, taruh di sini uang 500 perak. Ada nggak yang ngambil? Cuma 500. Uang kecil lah. Uang kecil Pak Ahmad ya. Tapi kalau anak kecil ngambil dia. Anak kecil bisa buat beli permen. Atau tukang yang parkir ngambil gopek itu, lumayan. Tapi dia ngambil, kalau dia nemu dia ambil. Sebab dia tidak mengerti yang halal dan haram, tidak berharap akhirat. Oke lah, kalau cuma 500 perak, orang masjid nggak ada yang mau ngambil. Coba ratusan juta, 100 juta, gercep. Coba 100 juta. Nah, tergantung. Kalau banyak orang nggak berani, dia tunggu pulang dulu baru ambil, atau gelap dulu baru ambil. Maknanya apa? Maknanya orang itu belum mengerti walal akhiratu khairul laka minal ula. Dia belum mengerti bahwa ada janji Allah surga. Dia nggak ngerti.
Akhirnya dia ambil uang 100 juta karena menurut dia nikmat yang tidak disangka-sangka. Bukan itu nikmat sangka-sangka, itu namanya mengambil hak orang lain. Jadi keberanian seseorang mengambil hak orang lain itu karena dia tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap akhirat. Masing-masing koreksi hati diri sendiri. Nah, Nabi SAW bersabda, jadi karena kita cinta dengan apa tadi? Dengan dunia, maka masing-masing untuk menjaga diri dari kecintaan yang diletakkan oleh Allah dalam hati kita tentang kecintaan dunia. Masing-masing jaga diri. Karena ada firman Allah, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Semua faham, semua hafal. Ada yang kedua, semua juga hafal ayatnya. Sayadzakaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tar dulu, tu'thiruna, kalian lebih mengutamakan. Tu'thirun artinya apa? Mengutamakan. Bal, kata Allah, tidak. Tetapi tu'thiruna, kalian lebih mengutamakan. Tu'thirunal hayatad, kalian mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Betul ya? Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu, sedangkan akhirat khair. Apa khair? Khairun, lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Tapi pemahaman ini tidak menghujam ke dalam hati seorang muslim. Banyak tidak menghujam. Dan ini sebenarnya tidak menghujamnya keyakinan dan harapan tentang surga akhirat yang lebih baik. Itu sudah terjadi di zaman sahabat sebenarnya. Kalau antum membahas kisah nanti sirah, itu akan terbongkar, akan terlihat di sana ada orang-orang muslim di zaman Nabi yang dia belum sampai keimanan yang kuat terhadap hari akhirat. Mereka masih cenderung meminta-minta harta terus, cenderungnya. Sudah dikasih oleh Nabi 100 ekor unta, masih minta untuk anaknya. Sudah dikasih Nabi untuk anak pertama 100 ekor unta, masih minta dengan 100 ekor unta lagi. Nah, orang-orang seperti ini di zaman Nabi disebut muslim. Dan Nabi tidak mau menyebutnya dengan mukmin. Nabi nggak mau nyebut dia mukmin. Ini ada hadis tentang ini. Ya, datang sebuah kaum minta kepada Nabi sesuatu, Nabi kasih. Kata sahabat, ya Rasulullah, mereka mukmin. Kata Nabi, au musliman. Mereka bukan mukmin, muslim. Sebab apa? Sebab apa? Muslim. Sebab Islam baru sampai syahadatain. Apa? Muslim, rukun Islam. Islam baru sampai kepada syahadatain, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Muslim, muslim. Tapi Islam belum masuk ke dalam hati, iman belum masuk ke dalam hati, belum dia yakin akan ada hisab, belum dia yakin bahwa ada yang namanya surga dan neraka. Belum yakin, baru sampai kepada lisan. Maka Nabi tidak mau menyebut mereka muslim. Dan muslim-muslim yang disebut di dalam hadis itu, mereka bukan munafik, mereka juga bukan kafir. Mereka adalah orang-orang muslim yang lemah iman tapi bersyahadat. Sudah sah syahadatnya, lemah imannya. Ciri mereka, mereka sangat cinta terhadap harta. Ciri mereka sering meminta-minta. Itu di zaman sahabat. Tapi mereka ini adalah golongan-golongan muslim
bukan golongan muhajirin dan ansar, bukan. Kalau golongan muhajirin dan ansar itu udah beda. Yang ada saya keluarkan, saya nggak akan minta sama Rasulullah SAW. Itu kualitasnya seperti itu. Sebab mereka mukmin, iman telah masuk ke dalam hati mereka. Mereka sudah memiliki keyakinan untuk balasan akhirat. Sedangkan yang muslim-muslim yang masih lemah iman, yang baru masuk Islam, mereka hanya berharap balasan dunia, dunia dan dunia. Jadi nggak semua dalam hati kita ini terpatri makna wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, tapi kita bisa memupuknya, pelan-pelan kita pupuk, berjalan dengan waktu kita pupuk lagi, kita pupuk lagi, kita pupuk lagi, terus memupuk kecintaan kepada akhirat, sebuah pekerjaan setiap hari berjalan sampai wafat. Bagaimana hati kita bisa terus terpupuk menjadi hati yang cinta kepada akhirat, terus mengurangi kecintaan terhadap dunia. Jangan tunggu bangkrut, jangan tunggu pensiun, jangan tunggu geletak, jangan tunggu sakaratul maut. Tolong itu dihilangkan kecintaan kepada akhirat yang berlebihan. Dan kata Nabi SAW, al-wahnu adalah penyakit cinta dunia yang menyebabkan Islam itu lemah. Muslim akan lemah ketika dia sudah termakan dengan kecintaan dunia. Baik. Jadi karena kita cinta dunia, maka kita harus hati-hati menata diri dan hati kita. Kita harus pupuk kecintaan kepada apa? Cinta dunia tadi adalah pemberian dari Allah. Tapi cinta akhirat kita yang punya kerja, Pak. Bisa dibedakan? Cinta kepada dunia adalah Allah yang masukkan. Sama kaya seorang ibu cinta anak, itu Allah yang masukkan. Tapi anak berbakti kepada orang tua itu nggak seikhlas ibu ngerawat anak. Maka bakti anak ke orang tua dari mana? Dari anak harus buat bakti itu, berusaha berbakti. Dari anak yang muncul usaha. Begitu juga cinta dunia adalah sebuah fitrah, tapi jangan diturutin, bahaya diturutin. Berarti kita harus rem dengan memupuk kecintaan kepada akhirat. Ini yang harus dicoba. Cinta akhirat itu, antum kalau perlu tangannya di atas nih. Kalau perlu aneh ngasih lah. Nih aneh kasih. Kalau perlu aneh bantu. Kalau aneh mampu aneh bantu. Nih aneh bantu di atas. Dan sahabat yang muhajirin dan ansar, ini tangannya begini terus nih. Kalau nggak pakai emas sekilo, kalau nggak pakai perak sekilo, kalau nggak pakai kurma sekian kilo, kalau nggak pakai kurma segepal, kalau nggak pakai kurma satu butir. Kerjaan sahabat muhajirin ansar begitu. Kalau nggak punya sebutir, dipakai tenaga. Muhajirin ansar begitu. Tapi kalau kaum muslim yang di luar Madinah, ini begini mulu nih. Datang begini lagi, begini lagi. Ente ngapain? Begini terus. Al-yadus sufla, tangan yang di bawah, tidak baik kata Nabi SAW. Kasih, kalau mampu kasih, bantu. Nah, dan kalau ngasih itu, kata Nabi, kalau ngasih itu jangan takut kurang. Masalahnya kan itu. Ini mau ngeluarin, mau pakai dana, takutnya kurang. Ini mau sedekah takutnya kurang. Syaitan, ada syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kekurangan. Syaitan, ada syaitan. Nanti kalau saya infak ke sini kurang nih kayaknya. Kalau saya keluarin 10 juta kurang, udah 2 juta aja dah. Atau kalau saya pakai sekian ratus ribu kurang, udahlah saya kurangi aja. Syaitan. Jadi ketika ingin berinfak, ketika ingin memberi, itu ujiannya itu cinta dunianya masuk, pahala akhiratnya lupa.
lupa ada pahala akhirat, yang ada adalah cukup enggak, cukup enggak, cukup enggak. Dia lupa pahala akhirat. Itu kerjaan siapa itu? Asyaitanu ya'idukumul faqr. Jadi barang siapa yang bakhil, yang pelit, itu adalah sahabatnya syaitan. Bakhil dalam urusan sedekah dan infak, mubadzir dalam urusan dunia. Itu paket, Pak, paket. Orang yang bakhil dalam urusan akhirat, dia akan mubadzir dalam urusan paket itu. Lihat aja kalau nggak percaya. Itu sudah paket. Karena dua-duanya kerjaan syaitan. Tapi orang yang cinta infak kepada akhirat, dia akan sederhana di dunianya. Lihat aja. Di dunia dia akan sederhana, dia fokus bisa berinfak, yang penting saya bisa infak, yang penting saya bisa membagi untuk Islam. Dia sederhana. Udah paketannya begitu. Baik. Sekarang ana mau cerita apa masalah kenapa kita harus hilangkan kecintaan kepada dunia. Pelan-pelan, tapi nggak bisa cepat-cepat, tapi pelan-pelan, bertahap. Makin tua makin kurang cintanya kepada dunia. Tapi kalau bisa dari muda kita pupuk, kita hilangkan kecintaan kepada dunia. Baik. Kata Nabi SAW, kenapa harus kita hilangkan kecintaan kepada dunia? Karena kita itu khawatir terjerumus ke dalam kemaksiatan dalam mencari rizki. Khawatir terjerumus ke dalam dosa dalam mencari rizki. Kata Nabi SAW, ittaqullah. Takutlah kalian, bertakwalah kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Baik-baiklah kalian dalam mencari rizki. Baik-baik. Fa in istabta'a ahadum minkum rizqahu. Kalau kalian merasa rizkinya seret, mampet, susah, ya kan? Aduh, udah capek-capek dagang kagak laku. Udah capek-capek bekerja, gaji begini-gini aja. Istabta'a. Istabta'a itu kita yang merasa. Kalau Allah sudah takdirkan, nggak ada masalah. Allah sudah takdirkan. Cuman muncul perasaan dari hati kita. Perasaan apa? Seret. Yang merasa seret siapa? Kita, Syekh. Kalau rizki muqaddar, rizki itu sudah tertata rapi oleh Allah Azza wa Jalla. Cuman yang merasa seret kita ini. Seret. Ya, itu yang merasa seret kita. Tapi sebenarnya pengaturannya sudah jelas, sudah rapih, serapih-rapihnya. Apakah semua merasa seret? Enggak. Banyak juga orang fakir miskin enggak merasa seret, dia tenang-tenang saja. Betul? Ada dia fakir miskin, qanaah, ikhlas. Dia ngontrak misalnya, dia numpang misalnya, rizki pas-pasan misalnya, nggak ada masalah, dia ikhlas, qanaah. Jadi kalau ada yang merasa seret, udah PNS masih merasa seret, udah pegawai masih merasa seret, udah punya rumah nih, udah nggak ngontrak masih merasa seret, udah dapat warisan masih merasa seret. Itu yang merasa seret itu orangnya. Tapi kata Nabi, fa in istabta'a, kalau ada seseorang yang merasa seret, dirinya dia merasa seret, fa in istabta'a ahadum minkum, udah kaya masih merasa seret. Kenapa? Kosong kontrakannya. Ya Syekh, ente punya kontrakan aja udah bersyukur Syekh. Orang kontrak, tapi dia merasa seret. Fa in istabta'a ahadum minkum, dia merasa seret. Kata Nabi, fala yatlubanna bima'siyatillah. Jangan dia cari rizki dengan cara bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau seret, qanaah. Kalau seret, sabar. Jangan melanggar hukum Allah kemudian dia bermaksiat dalam mencari rizki. Kenapa? Karena bermaksiat atau mendapat rizki yang haram diancam neraka. Satu, ancamannya neraka. Ancaman pertama neraka. Kata Nabi SAW, ayyama lahmin, daging apapun, yarbu au yanbutu au nabata, tumbuh daging itu, tumbuh biharam atau min haram, tumbuh dengan harta haram,
fannaru aula biha au aula bihi, bahwa neraka lebih cocok bagi daging-daging yang tumbuh dari harta yang haram. Itu pertama, ancaman harta haram adalah masuk neraka. Ancaman yang kedua, harta yang haram adalah orang tidak diijabah doanya. Allah, ampunin ya Allah di masjid. Ampunin ya Allah Ramadan. Ampunin ya Allah haji umrah. Sampai kampung ya, keluar dari masjid ke kantornya, dia zalim lagi. Dia riba lagi mainannya. Dia curang lagi dalam mencari rezeki. Sogok sana, sogok sini, bayar sana, bayar sini. Ya, dia kotori lagi dirinya. La yuqbal, doa la yuqbal. Kalau doanya yang ditolak itu adalah permintaan dunia, nggak apa-apa itu. Kalau doa yang ditolak permintaan dunia. Tapi kalau dia doa, ya Allah, jadikan anak saya anak yang saleh, istri salehah. Ya Syekh, saleh dari mana? Ente aja ngasih makan haram. Kalau yang ditolak itu adalah permintaan akhirat, itu yang masalah. Ya Allah, ampuni dosaku, masukkan aku ke surga. Ampuni dosa istriku, ampuni dosa ayah ibuku. Ya Syekh, ente bergelimur yang haram. Dan kebanyakan umat Islam tidak pernah mau belajar mana yang haram. Dan kalau dibilangin nggak mau, ini haram pak, akadnya haram, nggak mau. Haram itu menyebabkan doanya tidak mustajab. Hadis tentang itu banyak, nggak ada waktunya. Tapi haram itu adalah penghambat mustajab doa. Baik, sekarang contoh haram, langsung aja contoh haram. Contoh harta haram. Ini contoh banyak terjadi di antara kita. Sekarang Anda mau bedakan antara dua hal. Baik, akad itu Bapak Ibu sekalian, akad dalam Islam itu ada namanya akad investasi. Apa namanya? Investasi. Akad yang kedua ada namanya akad titip. Apa namanya? Titip, bahasa Arabnya wadiah. Akad yang ketiga ada namanya akad utang piutang. Apa bedanya? Baik, kita coba dulu akad investasi. Investasi adalah memberikan uang kepada seseorang untuk dijadikan tempat unit usaha, untuk dijalankan sebagai usaha. Namanya apa? Investasi. Misalnya investasi 100 juta. Saya kasih 100 juta. Ini Pak, 100 juta. Si bapak ini, dia boleh memakai uang saya. Boleh atau tidak? Boleh, karena investasi. Satu. Yang kedua, saya kasih uang 100 juta. Saya tidak boleh minta jaminan uang ini kembali. Itu namanya investasi. Sekali lagi, kalau Anda, kita akad investasi dengan apapun di luar nanti, berapa investasinya? 100 juta. Maka kita ketika mengeluarkan tidak boleh minta jaminan uang itu selamat. Barang siapa yang investasi, bilangnya, minta uang saya harus selamat, Anda untung, Anda rugi, uang saya harus balik, maka itu bukan investasi. Keuntungan yang dia dapat dari jaminan modal harus kembali. Nih lihat ya, kalau modal wajib kembali, maka semua keuntungan haram dimakan oleh dia. Kalau modal wajib kembali. Jadi kalau namanya investasi, tidak boleh mewajibkan modal kembali. Maksudnya begini, artinya kalau modal masih ada, tarik boleh. Tapi kalau bangkrut, terus kita wajibkan modal kita ambil, dosa hukum keuntungan yang telah kita ambil. Misal tadi 100 juta. Bisnis dia 100 juta. Saya dapat tiap bulan dari situ. Udah dapat 50 juta. Tiba-tiba bangkrut. Habis, ketipu. Saya udah dapat berapa? 50 juta keuntungan. Terus saya datang ke dia, mana modal saya? 100 juta. Diambil 100 juta, seluruh 50 juta yang dimakan haram jadinya.
Jadi harusnya bagaimana? Uang itu hilang. Hati-hati di sini. Barang siapa yang menerima dari hamba Allah atau memberikan kepada hamba Allah investasi dan dapat keuntungan setiap bulan, maka bangkrut, haram uang itu diminta kembali. Karena Anda investasi dan Anda dapat untung. Tamam? Itu akad investasi. Yang kedua namanya akad titip. Saya titip uang 100 juta. Sama kayak loker, Pak. Loker, tahu loker? Loker-loker yang di masjid-masjid itu taruh sandal itu namanya titip atau taruh penitipan emas, taruh situ. Emas titip. Saya titip ke fulan. Maka ketika saya titip 100 juta, haram si fulan menggunakan uang saya. Nggak boleh. Dia tugasnya apa? Jaga doang. Nggak boleh dia di belakang, bisnis kontrakan nggak boleh. Ini titipan. Bikin hotel nggak boleh. Ini titipan. Jadi kalau akad titipan ini tidak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Anda tanya nih, ada nggak zaman sekarang model begini? Titipan doang, nggak dipakai. Ada nggak? Di bank, antum taruh di bank. Nih ada manajer BCA, mantan muhajirin ini, Syekh Ahmad. Misalnya 100 juta taruh di bank, itu akadnya titip apa bukan? Coba Anda tanya, titip bukan? Kalau titip tadi bank tidak boleh pakai. Dipakai gak sama bank? Maka bukan titip. Tak dulu, ya. Nabung nggak ada akad nabung ini di sini. Kan itu nama bahasa Indonesia, tapi akad perpindahan harta tuh ada namanya. Investasi. Baik, kita taruh di bank konvensional dulu ya. Nih banknya beliau lah, zaman dulu, Bank BC. Baik, 100 juta. Investasi. Misalnya investasi nih. Ada nggak jaminan 100 juta balik uangnya? Kalau kita taruh bank, ada. Bank itu suruh tanggung jawab balikin uang ke nasabah. Kalau tidak sanggup disuntik oleh negara, kan gitu ya. Apa namanya suntikan itu? Ya dulu pernah disuntik oleh negara. Kalau bank-bank bangkrut kan begitu, dipinjemin sama negara untuk bisa balikin uang nasabah. Berarti uang yang ada di bank, Bapak Ibu sekalian, itu dijaminkan kembalinya. Maka uang itu bukan investasi. Kalau bukan investasi, nggak boleh dapat sepeser pun. Nggak boleh. Jadi uang itu apa? Titipan? Bukan, karena dipakai. Investasi? Bukan, karena kita berhak untuk menuntut uang itu kapanpun. Ada jaminan aman. Jadi bukan investasi, bukan titipan. Sisanya apa? Yang ketiga? Akad yang ketiga, hutang. Uang itu kita pinjamkan ke bank. Itu akad yang akhirnya ditetapkan oleh para ulama. Uang itu kita pinjamkan ke dia. Kenapa akadnya pinjam? Karena dia pakai. Kenapa akadnya pinjam? Karena dia wajib mengembalikan. Tamam? Akadnya apa? Pinjam. Karena dia pakai, satu. Yang kedua, karena dia wajib mengembalikan, bangkrut atau tidak bangkrut, balikin ke saya. Karena pinjaman, tidak boleh sepeser pun kita dapat dari situ keuntungan. Maka akhirnya bunga bank hukumnya riba. Itu kesimpulan para ulama. Bunga bank riba. Kalau saya taruh di bank 100 juta, bank BC, yang halal bagi saya 100 juta, lebihnya haram. Lebihnya keluarin, taruh di masjid. Begitu caranya. Boleh pakai silakan. Tapi ulama mengatakan kalau seandainya bisa kalian tidak pakai. Tapi kalau perlu sekali pakai, silahkanlah, tidak masalah. Pakailah itu. Tapi yang halal bagi kalian adalah yang pokok 100 juta. Yang sisanya bunga-bunga dari deposito, hukumnya bunga itu semua haram untuk kita, tapi boleh diambil dikeluarkan untuk orang fakir miskin. Baik, ini waktunya nggak cukup. Anda kira sampai di sini, nanti aja kapan-kapan Anda jelasin lagi masalah uang haram. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak. Semoga Allah kuatkan kita untuk menjauhkan yang haram, mengamalkan yang halal.
Mudah-mudahan ada kesempatan lain nanti kita belajar mana akad-akad yang haram, mana akad-akad yang halal. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.